Visi, misi, dan pernyataan semua kandidat capres dan cawapres tidak menjawab satupun permasalahan bangsa ini, yaitu reformasi kepolisian. Sekali lagi, kita tidak menemukan visi misi ataupun pernyataan yang berisi reformasi kepolisian yang keluar dari mulut para capres dan cawapres di 3 debat kandidat yang diselenggarakan oleh KPU ya. Kalau itu mau dikatakan sebagai debat ya. Karena yang kita temukan justru puja-puji terhadap institusi kepolisian. Polisi kita mengayomi dengan kesungguhan. Polisi kita hidup dengan sangat sederhana. Dan mereka punya integritas yang tinggi. Padahal kita tahu institusi kepolisian ini institusi yang banyak sekali persoalannya, mulai dari budaya kekerasan di tubuh Polri, budaya korupsi, tidak profesional. Kenapa saya katakan ini persoalan mendasar yang tidak dijawab di debat kandidat kemarin? Ya karena tidak ada pembahasan sama sekali. Bahkan kalau kita baca di visi misinya itu tidak ada gitu ya. Nah kita tahu yang pertama soal budaya kekerasan. Aji itu memiliki catatan kekerasan terhadap jurnalis. Kekerasan ini kita catat hanya yang berkaitan dengan aktivitas jurnalistik ya. Artinya di luar aktivitas jurnalistik itu tidak kita catat. Nah itu dalam 5 tahun terakhir belakangan pelaku kekerasan yang menjadi aktor dominan yang nomor 1 itu polisi gitu ya. Dan banyak kasus yang sudah kita laporkan ke kepolisian gitu. Kita lapor ke polisi karena tidak ada cara yang lain ya. Tidak ada institusi negara lain yang bisa kita laporin untuk menegakkan hukum. Ada belasan kasus yang kita laporkan di berbagai daerah. Di Jakarta, di Surabaya, di Makassar gitu ya. Ini sebagian besar kasusnya mangkrak. Hanya ada satu kasus yang melibatkan anggota polisi, yaitu kasus yang dialami oleh jurnalis Tempo, Nur Hadi di Surabaya. Dia mengalami kekerasan, penganiayaan, kepalanya dibekap, diancam, dibunuh gitu. Hanya kasus itu aja, tapi itu pun diproses kasusnya terus kemudian diadili di pengadilan karena mendapat dorongan yang begitu luar biasa dari masyarakat sipil, terutama dari teman-teman komunitas pers ya, dari AJI, IJTI, PWI, AMSI, Tempo, dan beberapa asosiasi perusahaan yang lainnya, itu baru diproses gitu ya. Itu pun putusan majelis hakimnya masih di bawah tuntutan ya, karena hanya divonis beberapa bulan dan membayar denda restitusi belasan juta kepada Nur Hadi dan temannya yang mengalami kekerasan. Nah ini hanya satu-satunya kasus, tentu ini kita apresiasi, tapi hanya ada 2 anggota yang kalau dalam tanda kutip ini kemudian dikorbankan ya, sementara beberapa polisi yang lainnya gitu ya, pimpinannya yang terlibat dalam kasus kekerasan tidak diproses gitu ya. Bahkan ketika sudah ingkrah di Mahkamah Agung, diskusi terhadap 2 anggota polisi ini juga kita tidak mendapat informasi yang jelas gitu ya. Itu artinya hari ini polisi itu tidak berpihak terhadap kemerdekaan pers, karena mereka masih menjadi pelaku utama dalam kekerasan terhadap jurnalis, dan ketika ada anggotanya yang sudah menjadi terpidana, itu ternyata masih dilindungi, masih diwadahi, dan anggota-anggota yang lainnya tidak diproses termasuk pimpinannya. Berharap ya, kita mendesak lah para capres dan cawapres ini memiliki komitmen ya terhadap reformasi Polri, terutama di isu kekerasan, karena ini sangat berkaitan dengan isu-isu teman-teman jurnalis. Terus yang kemudian terkait isu profesionalisme Polri, ini juga menjadi persoalan gitu. Tidak disentuh sama sekali di debat capres-cawapres kemarin, padahal dalam kasus-kasus yang dialami Aji, ketika banyak teman jurnalis menjadi korban kekerasan, kita melapor ke polisi, kita dilempar-lempar. Hanya untuk melapor aja dilempar-lempar, ini ke Krimsus atau ke Krimum, tidak ada SOP yang jelas. Kalau kasus kekerasan terhadap jurnalis itu dilaporinya misalkan ke mana? Ke Krimsus atau ke Krimum gitu. Ini hal yang sangat mendasar sekali. Bahkan laporan di Jakarta kita dari pagi sampai malam, ini gimana kalau nggak lainnya juga melapor gitu ya. Jurnalis melapor aja sangat-sangat sulit gitu ya. Itu yang kedua, soal profesionalisme. Bahkan ketika kita meminta penjelasan ya dari polisi, teman-teman LBH Pers menanyakan laporan kita sudah sampai mana sih? Tidak ada penjelasan yang jelas. Misalkan ketika mereka mengirimkan surat gitu ya, di kop suratnya ditulisnya sudah dihentikan kasusnya, tapi di dalam suratnya isinya ternyata masih di kekurangan bukti dan sebagainya. Jadi sangat-sangat tidak profesional. Nah yang ketiga, isu korupsi gitu ya. Ini saya pikir menjadi isu bersama. Selain teman-teman jurnalis, institusi Polri ini memang penyakit korupsinya harus dihilangkan ya. Karena dalam banyak kasus kekerasan terhadap jurnalis gitu ya, itu biasanya
berkaitan dengan isu-isu korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dan sebagainya. Di Mataram itu ketika teman-teman melakukan liputan, KUHP baru disahkan 1 hari aja udah dipakai menggunakan untuk mengancam jurnalis dipenjarakan gitu. Artinya isu korupsi ini masih menjadi persoalan besar di tubuh Polri dan harus direformasi ya. Karena itu saya pikir para kandidat ini masih ada waktu ya menuju Pilpres 2024 di 14 Februari mendatang. Kita mendorong, kita mendesak dari Anies Baswedan dan Muhaimin, terus kemudian juga ada Prabowo dan Gibran, dan yang terakhir ada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ya, harus mengulas lebih serius persoalan reformasi Polri. Karena salah satu jantung persoalan di Republik ini yaitu institusi Polri yang budaya kekerasannya masih kental walaupun sudah keluar dari atau dipisahkan dari TNI ya ketika 98. Terus kemudian yang kedua Polri yang tidak profesional, yang ketiga adalah soalan korupsi. Nah ini harus dikupas ya supaya publik memiliki gambaran bagaimana ketika nanti capres-cawapres terpilih menjadi presiden dan wakil presiden 5 tahun mendatang, kira-kira apakah ada perubahan di Republik ini atau jangan-jangan 5 tahun ke depan NKRI ini masih seperti sebelumnya setelah 98. NKRI ini maksudnya dalam tanda kutip Negara Kepolisian Republik Indonesia. Tentu kita kritik ini bukan kita tidak cinta dengan kepolisian, tapi justru karena kita merasa memiliki Polri, kita ingin Polri ini berbenah. Karena berbenah dari dalam rasa-rasanya tidak mungkin, maka kita butuh pemimpin yang memiliki visi dan misi yang bisa mengubah institusi Polri untuk menjadi lebih baik ke depan. Nah, indikatornya apa? Tentu kita bisa nanti kulik ya di Undang-Undang Kepolisian ya. Tapi revisi Undang-Undang Kepolisian sepertinya belum tercantum di visi misi kandidat capres dan cawapres. Karena itu saya mendorong juga ke teman-teman jurnalis ke melakukan liputan baiknya isu-isu ini, isu yang krusial karena tidak muncul di debat capres atau cawapres. Teman-teman jurnalis baiknya menanyakan ketika berhadapan-hadapan secara langsung dengan para kandidat capres cawapres, itu bisa ditanyakan. Yang pertama terkait budaya kekerasan, yang kedua terkait profesionalisme polisi, dan yang ketiga terkait dengan budaya korupsi di tubuh kepolisian. Ini tugas kita sebagai jurnalis karena kita sudah mendapatkan privilege dari Undang-Undang Pers yang itu adalah bentuk amanat ya dari rakyat. Karena itu sudah semestinya jurnalis ikut mengupas terkait reformasi kepolisian.